Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya M. Dikiryani NIM 361953. Di sini saya akan mereview mata kuliah hadis dakwah dalam pertemuan awal sampai akhir, yang mana dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Maulana MAG. Langsung saja, review pertama tentang Islam, iman, dan ihsan. Perlu kita ketahui bahwa Islam merupakan agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan agama penyempurna dari agama sebelumnya. Islam ini memiliki arti bahwa suatu bentuk pasrahan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam ini biasa dikenal dalam rukun Islam, yang mana seorang dapat mengetahui ciri Islam itu dari isi rukun Islam, yaitu berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Yang kedua tentang iman. Iman ini merupakan suatu bentuk mempercayai, membenarkan, yang dalam hal ini setelah kita memeluk Islam, kita harus mempercayai bahwa Allah itu ada, kemudian mempercayai malaikat-malaikat Allah, mempercayai kitab-kitab Allah, mempercayai rasul-rasul Allah, mempercayai hari kiamat, mempercayai qada. Kemudian dalam selanjutnya yaitu tentang ihsan. Ihsan dalam artian ini merupakan tahapan terakhir setelah Islam dan iman, yang mana ihsan ini adalah suatu ukuran penghayatan nilai-nilai ketuhanan dan nilai moral ataupun etika. Dalam beribadah kepada Allah, ihsan ini seolah-olah dalam beribadah kita melihat Allah, ya ini merupakan suatu bentuk penghayatan seorang akan nilai ketuhanan. Kemudian merasa diri selalu dilihat Allah, itu merupakan suatu ukuran akhlak moral budi pekerti sebagai pancaran dari pendalaman penghayatan ketuhanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi. Nabi Muhammad merupakan nabi yang membawa agama Islam, tentunya yang seperti dibahas tadi. Nabi ini merupakan nabi terakhir dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, yang mana tidak ada nabi lagi setelah wafatnya ataupun setelah Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu ataupun haram meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dengan Nabi Muhammad merupakan penutup para nabi, beliau mendapat julukan Khatam an-Nabiyyin, yang artinya penutup para nabi. Penutup para nabi ini yang merupakan nabi terakhir Nabi Muhammad ini, dan tidak ada nabi selanjutnya, telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu sudah terputus, maka tidak ada rasul dan nabi setelahku. Anas Ibnu Malik berkata, hal itu memberatkan manusia. Kemudian Rasulullah bersabda, tapi masih ada al-mubasyirat,
para sahabat pertama, "Ya Rasulullah, apa itu mubasyirat?" Rasulullah menjawab, mimpi yang baik bagi dari seorang muslim adalah bagian dari kenabian. Dari hadis lain juga menjelaskan bahwa maksud dari khataman an-nabiyyin adalah Rasulullah bersabda, "Aku Nabi Muhammad adalah khataman an-nabiyyin. Tidak ada nabi lagi setelahku." Dalam pendapat lain, Rasulullah adalah al-aqib, yang terakhir, bermakna tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam pertemuan selanjutnya kita membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Al-Quran merupakan kitab suci Islam, umat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan ataupun yang dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam di dunia maupun di akhirat. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang mana selain Al-Quran juga hadis sebagai pedoman, yang mana hadis ini merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Hadis ini menjelaskan baik itu perkataan, perbuatan ataupun ketetapan Nabi Muhammad SAW, sekaligus sebagai penjelas dari Al-Quran. Maka antara Al-Quran dan hadis ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Kemudian pertemuan yang kelima tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Akhlak ini merupakan suatu perkara ataupun perbuatan tindakan yang dapat dikatakan itu baik ataupun buruk, yang mana dapat dikatakan itu ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang dinilai itu positif, berarti itu memiliki akhlak baik, dan berperilaku negatif yang artinya tidak berakhlak atau memiliki akhlak masmumah. Jadi seseorang itu dianjurkan untuk mengikuti ataupun mencontoh akhlak dari Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman, yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari akhir, dan ia banyak menyebut Allah. Hal itu telah dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam hal ini Nabi merupakan contoh yang baik, manusia yang merupakan dapat dijadikan contoh yang baik karena suri tauladannya yang baik. Kemudian dakwah kita dapat dikatakan bahwa dakwah itu suatu atau pelaku yang mengajak dalam hal kebaikan dan mencegah dalam kemungkaran. Dalam hal ini dakwah merupakan suatu arahan yang ditujukan kepada masyarakat, dari yang baik menjadi lebih baik, dari yang buruk menjadi lebih baik, terutama untuk menuju jalan kebenaran, jalan yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini dalam melakukan dakwah tentunya ada sasaran ataupun objek, yang mana unsur dari dakwah ini adanya pelaku ataupun dai. Dai ini merupakan pelaku ataupun komunikator yang menyampaikan pesan tentang kedakwahan. Kemudian ada pun pula mat'u adalah penerima dakwah. Jadi kita menyampaikan pesan dakwah itu tentu ada sasaran, kita mau ditujukan kemana. Misalnya ke masyarakat ini, kita menunjukkan pesan dakwah untuk orang-orang ini. Jadi untuk tujuannya itu jelas,
Kemudian adanya media itu sebagai perantara bagaimana kita menyampaikan pesan agar seseorang itu menerima dakwah dari kita. Kemudian metode adalah suatu cara, hampir berkaitan dengan media tadi. Selain itu ada efek dakwah ini setelah melakukan berbagai cara penyampaian dakwah, yang terakhir adalah efek dakwah, yang artinya bagaimana seseorang itu menerima dakwah ataupun tidak. Dakwah ini telah dijelaskan dalam salah satu surah, yaitu surah Al-Imran ayat 104, yang artinya sesungguhnya hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan demikian itulah orang-orang yang beruntung. Dalam suatu hadis Rasulullah juga menjelaskan bahwa barang siapa yang melihat akan kemungkaran, hendaklah ia memperbaiki atau merubahnya dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, tangannya dengan kekuasaannya, entah itu hukum ataupun bagaimana. Kemudian jika dengan kekuasaan tidak mampu, dengan lisannya. Jika dengan lisannya tidak mampu, dengan hatinya, yang hati itu merupakan selemah-lemahnya iman. Dalam metode berdakwah ini ada banyak sekali metode yang dapat diterapkan. Tentu saja metode ini perlunya mengaji seorang dai tentang bagaimana situasi, bagaimana sasaran dakwah, bagaimana tempat yang kita akan melakukan dakwah, serta bagaimana permasalahan ataupun budaya yang ada di tempat yang akan kita melakukan dakwah. Sehingga dengan mengkaji itu kita dapat menentukan bagaimana metode yang akan digunakan ketika kita melakukan dakwah pada tempat tersebut. Beberapa metode yang dilakukan ini yaitu satu, metode yang dilakukan dengan hikmah, yang mana hikmah itu tadi mengetahui ataupun mengkaji, mempelajari, mencari informasi tentang dakwah tempat yang akan kita jadikan dakwah dan permasalahan dalam masyarakat. Kemudian maidah hasanah, setelah dilakukan pengkajian lalu melakukan maidah hasanah, yang artinya seorang dai melakukan atau mengucapkan kalimat, menyampaikan pesan secara langsung bertatap muka dengan para mat'u, tentunya dengan kalimat yang lembut, kalimat yang kasih sayang, sehingga dakwah itu sekiranya dapat diterima oleh para mat'u. Kemudian al-mujadalah bi'alati hiya asan, yaitu merupakan pendakwah dengan bertukar pendapat. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan dua orang, yang mana saling bertukar pendapat, saling menjawab, yang mana dalam bertukar pendapat ini dapat diterima dan tidak menimbulkan permusuhan atau kebencian di antara kedua pihak itu. Selain tadi membahas dengan metode tadi, adapun metode yang berdakwah secara bertahap. Dalam hal ini bertahap ini dilakukan secara sembunyi ataupun sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mencontohkan ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau berdakwah di lingkup keluarganya dan para sahabatnya. Dengan hal itu dakwah lebih mudah diterima. Kemudian metode yang dilakukan dengan cara terang-terangan, yang mana Rasulullah mengumpulkan para keluarga besarnya, yang itu
Bani Hashim, yang mana beliau mengadakan atau menjamu mereka dengan makan malam. Sebelum berdakwah beliau menjamunya, kemudian beliau mengatakan atau mengajak para kabilah Bani Hashim untuk memeluk agama Islam. Namun hal tersebut dihiraukan oleh para kaum Bani Hashim. Beliau lebih memilih untuk meninggalkan tempat jamuan tersebut dan tidak sampai akhirnya kegiatan tersebut. Namun hal itu tidak mematahkan semangat Rasulullah. Di lain waktu beliau juga mengadakan perjamuan malam lagi. Di kali ini beliau berkata mereka mendengarkan, namun dalam respon yang tidak positif. Rasulullah dan para sahabat tetap semangat untuk menyebarkan agama Islam, tentunya dengan beliau berpidato dengan terbuka, yang mana pidato ini dilakukan di tengah masyarakat yang dalam dakwah beliau menyampaikan tentang kerasulannya dan mengajak para penduduk masyarakat sekitar untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Yang mana dengan perkataan Rasulullah ini banyak orang memusuhi Rasulullah dengan perkataan tersebut, sehingga yang menjadi korban utama yaitu pengikut Rasulullah yang tertindas ataupun yang paling lemah, sehingga pengikut Rasulullah ini berhijrah ke Abyssinia. Namun dalam berhijrah ini dengan 11 pria dan 4 wanita ini mendapatkan sisaan yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga pada hijrah kedua pada tempat yang sama para pengikut Rasulullah yang berhijrah yaitu para laki-laki. Namun hal itu dengan kedatangan Rasulullah ke sana disambut baik dengan masyarakat setempat dan mengizinkan untuk bertinggal di sana. Selain berdakwah secara bertahap ini, tawakal. Jadi pendakwah ini merupakan mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang mana haruslah pendakwah itu melakukan secara kontinu ataupun terus menerus tanpa menyerah, tanpa keluh kesah, tanpa patah semangat, yang mana dalam menyebarkan agama Islam, yang mana telah dijanjikan oleh Allah bahwa seseorang yang mengajak dalam kebaikan maka akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, dan sebaliknya jika seseorang mengajak kesesatan maka seseorang tersebut akan mendapat banyak dosa seperti pengikutnya tanpa mengurangi dosa pengikutnya tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Sebelumnya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.